Nggak cuma tampilan looks animasi, tapi juga ada fitur atau fungsinya kayak gini nih. Kayak buat countdown timer, dia ngeliatin tuh. Makin sedikit yang menyalanya, makin ke bawah, makin ke bawah. Kece banget ya. Enggak, ini nggak mirip Infinix GT10. Beda, 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 beda. Halo, Assalamualaikum. Nggak niat jajan lagi sebetulnya sampai ke Lebaran, tapi kemarin Tokopedia diskonnya lumayan banget ya. Diskon loh, bukan cashback. Ini yang harganya 7 jutaan, diskonnya hampir 500 ribu. 500 ribu bahkan. Jadi 6,7 ya, 6,7 jutaan. Nothing Phone 2A, ini smartphone Nothing pertama di hidup saya. Tapi kalau produk Nothing pertama bukan ini ya. Lebih ke earphone ini apa smartwatch-nya. Ya, saya masih keep terus nih earphone ini, Nothing CMF Buds Pro. CMF by Nothing ya, lebih tepatnya. Karena keren aja penampakannya dan juga suaranya bagus. Kalau fitur ya 11-12 lah sama yang beredar di pasaran. Cuma salah satu yang menarik adalah dia bisa dipakai jadi standing handphone juga si charging case-nya. Nah, kalau Nothing Phone 2A ini sebetulnya kalau kamu bawa dari Singapura harusnya bebas pajak ya, karena di bawah $500. Tapi kalau cari yang ready di Tokopedia, pastikan yang bayar pajak. Pakai DHL dia belinya, kayaknya bukan dari Singapura ya, masih kena pajak. Oh, ini ada smartphone full set. Oh, dia belinya 2, jadi kena pajak. Jadi yang 1,8 tinggal bagi 2 ya, pajak 900 ribuan sebetulnya. Masing-masing $309 tuh. Yang ini yang saya beli warna Milky White, Nothing. IMEI-nya ada 2, berarti dual SIM. Dan cara bukanya gimana nih? Saya masih belum tahu. Oh, dari sini biasanya. Berkaca dari produk earphone. Kalau produk earphone-nya sama smartwatch-nya yang saya unbox itu sudah garansi resmi distributor sini ya. Dari dari Urban Republic yang masukin. Oh iya, ini cara nyobeknya tuh kayak Nothing Ear 2. Nothing Ear 2 yang dulu pernah saya review ya. Tapi nggak saya keep karena mahal. Harga 2 jutaan walaupun bagus banget. Ya akhirnya Nothing juga ngerilis smartphone yang lebih terjangkau kan setelah IoT-nya. IoT-nya, wearables-nya itu rilis juga yang versi lebih terjangkau lewat sub-brand-nya CMF. Welcome to Nothing. Well, isn't this exciting? Kemasannya gini doang ya. Tapi ini ada timbul loh si lid-nya seperti desain dari smartphone-nya. Saya lagi beli casing-nya juga, bukan yang asli, biar lebih murah. Tapi datangnya mungkin nggak barengan. Wow, kabelnya aja keren banget cuy. Lihat detailnya, di sini ada tulisan Nothing-nya. Kemudian bagian transparannya menutupi bagian logam di dalamnya. Saya nggak tahu deh, ini ada LED menyala atau tidak. Kayaknya enggak. Type-C to Type-C ya. Jadi nggak dapat charger juga smartphone Nothing. Udah makin lumrah smartphone tanpa charger. Dan ini ada safety information dan warranty information. Tidak akan ada daftar service centernya di Indonesia. Tuh, nggak ada. Skip semua ya. India ada loh. Indonesia belum sayangnya. Tapi ya kalau misalkan animo pemirsa baik, siapa tahu nanti jadi ada. Dan ini SIM tray ejectornya aja kayak gini cuy. Kayak LED ya. Yang suka bikin rangkaian elektronik pasti ngerti ini LED. Mirip kayak gini. Saya zaman SD dulu pernah beli buat tugas sekolah. Yuk kita langsung ke smartphone-nya. Jadi hanya dapat tadi kabel Type-C to Type-C, kemudian kitabnya, SIM tray ejectornya, dan smartphone-nya. Lumrah lah ya. Oke, ya gimana sih sobek? Terlalu itu tadi tidak memperhatikan bahwa dia lengket ke sana dan ya ini dia. Nanti kita lihat glipnya ya. Glipnya nggak sampai ke bawah, setahu saya cuma di bagian atas doang. Dan yang buat pengen tahu spek lengkapnya saya munculkan di sana. Seingat saya ini pakai MediaTek Dimensity 7200 Ultra dan kameranya belakang 2. Dual 50 megapiksel, berarti wide dan ultra wide, tidak ada lensa tele, tidak ada makro. Kemudian LED flash-nya di sini 1.
Enggak, ini nggak mirip Infinix GT10. Beda. Walaupun ya menganut bahasa desain yang sama, temanya mecha ya. Ini ada warna merah di situ, ini detailnya mantep pisan. Tapi ini back covernya plastik sih, bukan kaca. Kerasa banget plastiknya di back covernya, tapi transparan ke bagian sisi dalamnya yang nampak sangat keren jadinya. Ini warna milky white-nya. Kalau pengen lihat yang warna hitamnya, silahkan simak di channelnya Gike Jatindo ya. Si Kang Randy udah unbox yang hitam tuh, yang bikin saya mupeng. Kemudian di sini ada tombol powernya warna hitam di kanan. Buat yang pakai iPhone, jadinya layoutnya mirip-mirip. Tombol power di kanan, volume up, volume down di kiri. Tapi nggak ada dynamic button ya. Kemudian di sisi atas hanya ada mikrofon kedua. Di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Frame-nya lurus, dan sepertinya bukan logam juga, tidak ada garis antena. Dual SIM tanpa ekspansi memori. Yang saya beli ini yang 8128 ya, bukan yang 256. Buat saya mah cukup, apalagi kalau buat review doang. Tapi kalau buat dipakai sehari-hari juga 128 cukup. Dan ini sudah terpasang anti gores bawaan sih. Jadi untung saya nggak beli itunya, nggak beli hidrogelnya. Sudah ada anti gores bawaannya. Dan frame-nya lurus. Ini kayak Samsung loh. Jadi dari frame pinggir ke tepian layar itu tidak menyembul, rata ya. Kayak gitu ya. Oh, ini animasinya jangan dilewatkan. Ya, kelewatan sedikit barusan. A few moments later. Ya, sudah masuk ke Nothing OS 2.5 versinya. Nothing more, nothing less. Oh, ada animasinya barusan. Kita pakai yang Nothing. Visual style-nya biar beda dong. Kan saya beli ini buat dapat experience-nya Nothing. Oke, dengan ini ya, dengan monoton icon satu warna saja. Walaupun sebetulnya icon yang satu warna ini tidak banyak membantu kita menemukan icon dengan lebih cepat. Oke, ntar kita lihat langsung di sininya. Pertama saya mau lihat untuk control center atau notification window-nya. Seperti ini ada NFC ya. Oh ini screen brightness, saya pikir slider tadinya. Wi-Fi dan Bluetooth gede banget di atas togglesnya, kemudian ada notifikasi, dan kalau mau masuk ke setting ada di sini. About phone-nya, Nothing OS 2.5.1a up to date. Ya, oh bukan Ultra, ternyata MediaTek Dimensity 7200 Pro. Ya, kemudian kamera belakangnya ada OIS untuk kamera utamanya, dan kamera depannya 32 megapiksel dengan storage 128 GB. Layarnya 6,7 inci, fleksibel AMOLED, tadi ada in-display fingerprint scanner, nanti saya tes juga. RAM-nya 8 GB, Android 14 dengan security update 1 Januari 2024. Kemudian ada customization, ini kayak Android biasa sih, bukan yang lebih khas buat Nothing. Ada widget dan segala macam. Tapi widgetnya memang ini Nothing banget ya. Jadi kayaknya kamu bakal all in banget gitu kalau pakai smartphone ini. Tampilan depan dan belakang dan semuanya tuh bakal satu tema yang senada ya. Nothing punya. Ada experimental features connect to Tesla. Ya, Teslanya yang belum punya. Kemudian ada AirPods support. Ya, ke AirPods-nya Apple dia ada enhanced touch response untuk specific games. Kemudian ada Glip Progress. Ini bisa dipakai dengan aplikasi-aplikasi tertentu, misalkan ongoing rides and food delivery service. Biar bisa kelihatan dari belakangnya. Lalu settingan lainnya, bentar. Storage-nya terpakai 14 GB, free-nya 114 GB. Nah, ini Glip interface-nya bisa disetting dari sini. Segini aja, biar nggak terlalu terang. Ada 3 level brightness, ringtone, notification, Glip timer, kemudian flip to Glip. Kalau mau dibikin silent smartphone-nya, nanti muncul juga animasinya. Ada volume indicator, music visualization, bedtime schedule. Ini biar Glip-nya nggak menyala. Oh, harus ada telepon dulu ya, dibalikin, dia mute teleponnya, nanti ada animasinya. Place your phone face down to get started. Tinggal taruh situ. Nanti setelah 1 menit, dia bakal makin berkurang animasinya. Cuma di kamera saya mungkin terlalu slow ya. Ini harus dibikin kayak gini tuh biar kelihatan.
Glipnya makin berkurang. Kelihatan nggak? Ya, jadi benar-benar ya, si glipnya ini nggak cuma tampilan luxury, fancy, nggak cuma tampilan looks animasi, tapi juga ada fitur atau fungsinya kayak gini nih. Kayak buat countdown timer, dia ngeliatin tuh, makin sedikit yang menyalanya, makin ke bawah, kece banget ya. Nanti sampai habis. Oke. Setelah itu kita akan lihat untuk bloatware-nya. Udah ada aplikasi Nothing X, ini buat connect ke earphone-nya. Sisanya aplikasi Google semua, tidak ada tambahan apa-apa lagi yang saya lihat. Kemudian untuk kameranya, kita lihat interface-nya. Wow, sangat nothing juga. Ini timernya sudah habis barusan. Bisa zoom 2 kali karena kan sensor utamanya 50 megapiksel ya. Sensor ultrawide-nya juga 50 megapiksel dengan lensa wide-nya itu 0,6 kali. Jadi bisa dilihat di sini distorsinya nggak terlalu kentara ya. Untuk video, dia bisa rekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Ada HDR, grid, tidak ada mode stabilisasi. Untuk kamera depan hanya Full HD tapi bisa 60 fps, bisa di set tuh si frame rate-nya. Sementara untuk ultra wide bisa 60 fps dan bisa 4K juga. Ya, jadi ultra wide pun bisa 4K 30 fps atau Full HD 60 fps, mantap. Kemudian ada slow motion. Slow motionnya mentok di Full HD 120 fps. Lalu ada mode portrait, depan belakang. Dan kalau more ini ada time lapse, pano, dan expert. Expert ini mode manual. Hanya buat foto ya, nggak bisa buat video dan nggak bisa buat kamera depan. Ada ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 32 detik. Dan ada manual fokus juga. Bisa buat lensa ultrawide juga dengan pengaturan ISO dari 100 sampai dengan 6400 sama, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik sama, tapi nggak bisa manual fokus ya, karena dia kan fokusnya fix kalau lensa ultrawide. Dan bisa ada mode RAW juga. Ini feels-nya masih plastiki sih kalau kamu pegang, cuma feels different aja gitu ya, rasa berbeda dari semua smartphone Android yang pernah saya coba, karena looks-nya aja beda, stylenya beda, cita rasanya berbeda. Bezelnya bisa dilihat, tidak terlalu tipis tapi juga tidak tebal-tebal banget juga. Masih sedikit lebih tipis dibandingkan bezel Samsung Galaxy A55. Layarnya ini 6,7 inci, sedikit lebih besar dengan flexible AMOLED ya namanya ya. Dan apakah ada always on display? Ini penting buat saya soalnya always on display. Always show, schedule aja dari jam 4 subuh sampai jam 9 malam kalau saya. Always show basic info of lock screen. Ya, tidak ada pengaturan atau customisasi lagi buat always on display-nya. Kita lihat seperti apa. Kayak gitu doang, dia stay minimalis. Jadi nggak ada background wallpaper. Tapi kalau kamu mau lebih hemat lagi, matiin aja always on display-nya, naruhnya kebalik di meja, nanti lihat dari glip-nya, ada notif baru atau tidak. Ya, gitu aja mungkin unboxing-nya karena udah panjang banget. Semoga menemani teman-teman di bulan Ramadan ini biar lebih semangat puasanya dan semangat ngejar cuan demi THR-nya. Siapa tahu kan mau beli ini buat THR-nya, saya taruh linknya di deskripsi ya. Mudah-mudahan ada promo sebesar yang saya dapat atau bahkan lebih besar buat teman-teman. Amin. Oke, gitu aja unboxing-nya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.